10.525 atau 10.33 dengan stop loss di bawah ini. Kalau harga turun nggak sesuai ekspektasi kalian, kalian rugi $99. Tapi kalau misalkan harganya bergerak sesuai dengan harapan, naik sampai ke atas, itu 4,3 kali dari $99 atau kita pembulatan 100. Berarti peluang kamu kalau betul adalah 430 ya, kayak seperti ini, dan kalau salah adalah 100. Dimana sorry teman-teman, kok jadi $100 ya? Kasih kan ngobrol, maaf. Berarti ini kita kurangin 0,1 cut. Nah, dapat ya teman-teman ya. Maaf ya guys ya, maaf ya. Maklum. Udah mulai ngefly dikit guys ya. Ini saya udah sambil nyimeng nih kalau kata orang ya. Saya minum dulu deh sebentar ya. Take a deep breath. Nyantai dulu ya. Soalnya saya belum tidur dari pagi teman-teman. Bukan belum tidur dari pagi, dari kemarin. Oke, lanjut. Ya. Di sini teman-teman 9,91. Berarti cuma boleh 3.250 size-nya. Ya. Ini biasa saya pribadi segitu soalnya nominalnya. Ya. Nah, ini berarti $43. Nah, teman-teman, kalau berbicara soal hukum dagang, oke nggak sih? Resiko barang $10, tapi kamu bisa untung sampai $33 dari modal ya. Cuan ya. Oh jelas ya. Cuan ya. Kalau ngomong cuan sih emang gampang lah ya teman-teman. Iya. Bentar guys. Ya, kalau udah ngomongin itu kan hold ya. Sanggup nggak holdnya sampai target? Gitu kan? Ya itulah challenge-nya ya. Oke, everybody. Saya mampir lihat sebentar ya. Lihat kondisi sedikit. Because Bitcoin currently breaking out dari exponential moving average 21. Of course ini something yang kita bisa consider seandainya react-nya dari sini, mungkin harga masih bisa naik lagi ya. Maka Aptos walaupun dia closing-nya kayak gini sebenarnya cukup riskan. Sebenarnya nggak riskan juga sih. To be honest ya, Bitcoin-nya naik create higher high saat ini. Ya di sini higher high. Aptos-nya memang dia create higher high, tapi untuk high yang internalnya saja, tidak pada tempatnya ya. Dimana kita tahu di sini ini adalah struktur yang terbentuk. Tadi udah jelas ya teman-teman, menjelaskan tentang struktur. Nah, ya, kalian bahkan kalau gunakan Fibonacci retracement top to bottom, ini masih nge-hold di situ. Belum ada break dari Fibonacci. Oke, saya bakal stick around with position Aptos ya untuk beberapa waktu dulu. Nanti saya coba lihat dulu dan berikutnya mantau si Avalanche nih karena alarm udah bunyi. Uni gagal naik, Avalanche sendiri kelihatan ada bau-bau potensi naik ya, dan koin yang lain yang saya lagi pantau adalah Arbitrum ya, kita lagi bahas GRT dan juga Arbitrum lagi ngeliat terakhir demand zone. Tapi ini saya kurang serak karena dia terlalu curam turunnya. Matic hampir lupa. Matic boleh sih masuk consideration karena break SNR minor di dalam ya. Nah dalam 13 menit nanti kita lihat dan kita tentukan sama-sama teman-teman ya. Aptos masih nahan. Lucunya gini ya, ketika kita ngelihat ada setup potensi untuk long, tapi di Aptosnya sebenarnya masih berpotensi untuk turun. Nah ini kadang-kadang kondisi mixed bias kalau saya bilangnya. Ya susah-susah gampang. Karena Aptosnya secara struktur dia sudah create lower low, tapi kalau misalnya Matic, GRT dan kawan-kawan, secara struktur dia masih bullish. Ya.
Bukan pengen entry. Ya mau entry mah pasti. Tapi yang penting teman-teman ngerti dulu ini ya. Kalau kalian ikutin rules ini, which is 1%, maka kuantitas kalian entry di GRT on the retest ya nanti ini. After ini kan mungkin ada proses retest nih ya teman-teman. Ya udah, berarti kalian masuk dengan setup lebih kurang seperti ini. Risknya 1%, misalnya entry point di 1056. Ya udah, setup aja ya. Nah, yang penting risknya diatur. Itu aja teman-teman. Oke? Cukup jelas ya. Mungkin sedikit terdistract di sini dengan situasi kita saat ini ya. Position sizing terakhir, check the momentum, candle confirmation for better entry timing and bla 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 bla. In the end, 4 step yang dibutuhkan oleh teman-teman. Itu udah lebih dari cukup sebetulnya. Ya, udah lebih dari cukup. Nah, selalu ada pertanyaan ini terhadap saya. Kalau misalkan teman-teman bilang ya, kok kalau misalnya nggak ada retest, gimana? Sesimpel belum rezeki. Itu aja jawabannya. Makanya balik lagi, preferensi. Kalau misalkan Pak Bagas ngotot nih, wah ntar nggak ada retest lagi. Coba lihat, apa yang berbeda di sini Pak Bagas? Entry misalnya pada saat close candle. Apa yang paling berbeda? Yang secara signifikan berbeda. Risknya dan rewardnya lebih tepatnya ya. Jadi lebih jauh. Yang tadinya bisa dapat up to $35 atau $43 ya sekarang jadi cuma $25. Ya, bukan berarti itu bermasalah. Sebenarnya nggak ada masalah juga dengan kondisi tersebut. Tapi kembali lagi, teman-teman mau konsistennya di mana? Kejar 3R, 2,5R, ya tergantung si setup yang terpresent. Kalau teman-teman pengennya lebih konsisten, oke Vin, gue mau belajar sabar aja deh. Ya udah, set aja limit. Kena ya udah, enggak ya udah. Selalu ada kereta berikutnya. Nggak usah khawatir. Ya, makanya saya kalau harus cut loss, saya nggak takut. Udah gue cut loss aja, nggak takut. Karena ada kereta berikutnya untuk saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Paham ya teman-teman? Secara psikologi, that's what matters. Ya, soalnya long termnya bagus. Kalau teman-teman menerapkan habit yang buruk, long termnya jadi jelek. Ya, kayak waktu itu saya pernah kasih contoh. Ingat ya, kalau ada selingkuh sekali, pasti ada yang ke berikutnya. Kalau ada coba narkoba sekali, pasti ada yang berikutnya. Dan seterusnya, apapun itu. Yang sifatnya bad habit, tapi sebenarnya lumayan nikmat lah untuk dinikmati. Ya, jelas ya teman-teman sekalian? Oke, kita cek dulu. Total udah 2 jam ya. 2 jam kita live. Bukan live sih, webinar. Tapi ini all proses sebenarnya sudah tergambarkan dengan cukup jelas. Selebihnya kita by practice. Every day saya akan share outlook, saya akan share chart. Saya mau teman-teman jangan fokus ke hijau merahnya doang. Tapi kalau bisa kalian tanya, Vin, kenapa sih demand-nya di sini? Kenapa sih ini walaupun kelihatannya udah break tapi kok masih boleh buy? Ya, itu pertanyaannya teman-teman. Dan di situ dari pertanyaan kualitas bagus, kalian bisa dapat jawaban dengan kualitas baik yang bisa membantu trading journey kalian ke depannya ke arah yang lebih baik. Ada, bisa ditonton ulang. Ya, nggak perlu khawatir. Oke? Kok, PA itu apa? PA itu adalah price action. Price action itu adalah chart. That's it. Jadi kalau misalnya kita bilang price actionnya kurang bagus, ya berarti mungkin dari segi struktur, mungkin dari segi pergerakan harganya, itu terlalu nge-spike, terlalu ngebuntut atas bawah, jadi gampang kenain stop loss, atau mungkin fluktuatif tapi dengan direction yang kurang jelas. Ya, itu bisa dikonsider sebagai PA. Jelas ya, Pak Restu?
Oke, any more question? By the way, ini sudah tuntas ya, secara materi sudah kita finish, sudah kita tuntaskan. Sebenarnya ada satu lagi materi yang sebenarnya cukup penting ya buat teman-teman pahami, tapi ini lebih ke membuka mindset. Ya, but I think saya rasa teman-teman mungkin bakal pengen lebih prefer untuk skip the part ya. Lebih kayak, Vin, step 1, step 2, step 3, step 4. Apa entry-nya? Kapan entry-nya ya? Gitu kira-kira. Kapan produksi? Nanti saya kabarin ya. Saya laporan dulu deh sebelum produksi. Waktu untuk swing berapa hari idealnya kok? Kalau untuk scalp berapa lama? Kalau untuk swing berapa hari? Gak ada jawaban pasti. Tergantung selama market ngasih kamu opportunity. Ya mungkin saya sedikit kasih explanation lah. Ini tadi yang screenshot saya ya teman-teman, starting dari minggu kedua, karena seperti yang saya jelaskan bulan lalu saya sempat off balance ya. Ada satu transaksi yang saya entry impulsif, which is itu sebenarnya nggak aci lah kalau orang bilang mah ya, nggak aci lah buat teman-teman ya. But ini just an example of what happened last month. Nah, contoh trading swingnya. Let me give you this. Polkadot cuman 1 hari. Ada yang 2 hari tapi minus. Ya udah 2 hari minus lagi. Sakit kan? Adakah yang lebih dari 2 hari? Ini juga ada nih contoh. $120 dan $208 di LDO. Ini 2 hari nih prosesnya. Ingat, swing itu adalah memanfaatkan situasi ini. Ini namanya satu swing. Ya. Nah, yang kecil-kecil ini adalah wave-nya. But overall, ini adalah satu swing. Dia naik, turun. Makanya potensi higher low. Kalau benar ini valid higher low, walaupun nanti dia naiknya begini. Makanya saya bilang teman-teman, kadang-kadang nunggu retest nggak ada masalah. Bisa dapat, bisa nggak? Iya. Tapi kalau kalian beruntung, ada wave di dalamnya. Nah. Ya, jadi walaupun swing, di dalamnya ada wave. Sama aja kayak gini. Contoh. Ini misalnya sebut saja Quasimodo pattern lah, 30 menit. Ya, Quasimodo pattern nih, QM. Bearish Quasimodo. Bearish QM. Nih contoh mana? Ini contoh ya. Woi, lama amat loadingnya. Ya ampun. Lemot kali ini internet ya. Coba lihat. Open image, new tab. Waduh, kecil ternyata. Ya udahlah. Ini kita pakai ya. Mana tadi? Jati. Nih teman-teman, misalnya contoh 30 menit nih. Of course ini adalah contoh yang high risk. Ingat, kalau saya tanya JRT, trennya bullish apa bearish? Bearish kok. Ngaco berarti ya. Yang bener bullish. Ya. Trennya bearish atau bullish? Bullish ya. Trennya bullish. Sudah trennya bullish, kamu mau cari setup sell short, melawan arus, resiko dikecilkan, kualitas tradingnya dikecilin. Jadi teman-teman, kalau tadi kita kasih contoh $10, boleh nggak sih teman-teman saya ganti risknya jadi seperti ini? Boleh? Boleh banget ya. Ketika ada uncertainty, apalagi teman-teman pengen trading yang istilahnya ini ngelawan arus nih. Ya, ngelawan arus. Ya udah, resikonya kecilin. That's it. Ini QM. High, low, higher high, lower low, lower high. Entry. Stop loss.
Ya, stop loss di high, TP di low. 1:1 kalau di sini ya. Tapi kan kita bisa aja ngejar ke next liquidity, dapat 3R. Ini scalping. Tapi karena ngelawan arus, mungkin resikonya kecilin. Gue main 0,5% aja. Lawan arus nih, serem. Jelas teman-teman? Bisa dilakukan? Bisa pakai banget. Ya. Jadi kalau misalnya kalian tetap gatel nih, misalnya pengen trading di weekend dan lain sebagainya, kecilin aja resikonya. Ya. Nah ini contoh. Dari satu swing turun, adakah retestnya? Ada. Bisa masuk somewhere in the middle? Bisa. Ya kan? Nah, apakah situasi yang terjadi saat ini seperti itu? Ya, possible. Ya. Mana nih? Ini LDO ya. Tuh. Ini struktur bullish, tapi saya ngelihat nge-spike tinggi banget. Buntut. Konsolidasi, break low. Langsung entry sebelum retest. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Nggak masalah. Apakah perform? Perform dengan cukup baik. Langsung impulse. Nah ini kan yang kadang-kadang dikhawatirkan. Betul ya? Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk kamu eksekusi seperti itu. Yang penting mengerti bahwa risk rewardnya jadi lebih kecil. Itu saja ya. Ya intinya ada plus ada minus lah. Alasannya entry sebelum break. Di sini ada di penjelasannya. Trading ya, LDO. Teman-teman baca. Type of entry 1 jam time frame ya. Trennya possible reversal. Struktur lower low confirm, which is di sini higher low, higher high, lower low confirm, and ongoing new low level. Signal yang saya pakai adalah inverse V formation. Inverse V formation, pullback, konsolidasi. Ya, LDO setelah testing ke resistance major, which is di atasnya, terlihat mengalami rejection dan ada reaksi berupa inverse V formation. Poin nomor 2, setelah konsolidasi dan ada rejection dari VWAP. Rejection pertama, rejection kedua. Terlihat harga memberikan opportunity untuk entry. Karena ini sebenarnya bisa juga diidentifikasi sebagai bearish flag pattern. Betul atau tidak teman-teman? Nih. Bearish flag pattern. Which is, bisa nggak saya entry di sini? Bisa, ya. Bisa aja saya entry lebih dulu. Stop loss-nya sama, risk reward-nya lebih bagus. Bisa untuk masuk seperti itu. Tapi saya nunggu konfirmasi lagi. Oke, bearish flag, reject, Three River Evening Star, turun, dan ongoing close di bawah previous low. Jadi saya berpikir bahwa, oke, ini kelihatannya udah siap nih untuk gerak impulsif. Makanya kembali lagi, tugas kita adalah mencoba mengidentifikasi momen-momen sebelum ini terjadi. Impulsif. Ya, kalau misalnya ini konsolidasi terus dia breakout dan ternyata habis retest dia impulse, maka ini keputusan tepat untuk kamu buy di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, by the way teman-teman, buy close candle ya jam 10 di sini. Alright, for safety reason, personally mungkin saya akan cut loss 50% portion di Aptos. No hesitation. Ya, balik lagi teman-teman. It's all about close ketika minusnya kecil dan maintain ketika dalam keadaan profit. Oke, udah saya close half portion, sisanya masih coba saya maintain. Lihat lagi one more candle ya. Ini by the way, wah lumayan banget ya. Sebenarnya sayang banget, harusnya saya nggak perlu terlalu banyak-banyak untuk nggak perlu terlalu banyak-banyak untuk entry sih. Memang alangkah lebih baik nunggu next week sebetulnya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin Sabtu Minggu besok, mana tahu gatel, kita coba cari momen di koin-koin memes ya. Biasanya Sabtu Minggu koin memes goyang. Lumayan menarik. Oke, tadi bisa kelihatan ya teman-teman, cukup detail penjelasan di sini. Nah itu adalah contoh salah satu. Yang risknya saya ambil full ada, yang risknya saya cut loss juga ada. Ya, ini terjadi pada journey Oktober
bulan lalu. Ya. Nah, teman-teman, penting nih untuk kalian pahami. Apa yang terjadi ya pada hasil transaksi saya previous month, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, tidak menentukan hasil masa depan. Ya, penting. Jadi janganlah teman-teman berpikir bahwa pokoknya setiap kali saya execute atau misalkan saya share trading plan, teman-teman harus jos dan gunakan size atau risk yang besar. Karena balik lagi teman-teman, yang saya sangat-sangat harapkan adalah teman-teman mengerti bahwa ini adalah sefruit of your journey di trading. Ya, sebuah bahasanya campur-campur ya. Sefruit tuh maksudnya sebuah ya. Ya itu bahasa anak-anak gaul sekarang kan. Sefruit ya, negara berflower ya kan. Apalagi sih biasa teman-teman. Ya pokoknya begitulah ya, lebih kurangnya teman-teman. So, for current situation dengan posisi Bitcoin yang kecenderungannya dia ongoing breakout ya dari EMA 21 juga berpotensi untuk upshift. Ini saya bisa identifikasi sebagai possible V formation. Or teman-teman coba lihat, belajar. Kalian lihat nggak di 30 menit itu ada yang namanya struktur shift. Ada yang namanya structure shift di 30 menit. Kelihatan nggak teman-teman? Coba mata-mata pemula nih kalau katanya modal $10 ya. Kelihatan ya? Nah, inilah proses yang namanya reaksi dari demand. Lower high, lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and now we have higher high. Apa yang kita bisa expect adalah pullback-nya slowly. Ya, pullback slowly. Lebih bagus kalau misalkan dia udah pullback-nya slowly diiringi dengan konsolidasi. Break, that's it. Entry. Berlaku nggak cuma untuk Bitcoin, berlaku untuk yang lain. Avalanche, maybe. OGN, maybe. Ya, Uniswap, maybe. By the way, Avalanche menurut saya ini udah valid. Ini udah ada break and retest ya di 30 menit. Kalau 1 jamnya baru valid close. Jadi udah boleh setting up. Oke, I'm gonna reattempt guys for kesekian kalinya. And let's see ya. Kali ini kan udah NFP udah lewat. Mudah-mudahan ada kesempatan. So kita anggaplah ini kayak live trade ya, kayak live trade ya teman-teman ya. Oke. Avalanche entry di 11,93. Stop loss 11,45 pembulatan. Kita coba 250 Avalanche. Oke. Dan 230. 230, 110. Oke, 220. Oh. 210. Oh, oke, 210 ya. Ya udahlah pembulatan 2,5. 2,5 and kita set limit. That's what I did. Rutin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, aduh kok gue males buka kalkulator, udahlah masuk random aja. Tolong ya, kalau nanti sampai kenapa-napa, apalagi liquid, jangan curhat di floor. Ya nih gue abis liquid kemarin. Ya salah sendiri, risk manajemennya kemana bos? Ya kan? Risk manajemen mau kemana? Ya. Oke. Sekalian minum ya teman-teman ya. Bentar ya. All set. Yap, kita tinggal nunggu aja. Barangkali hit ya. Yang penting teman-teman di sini breakoutnya bagus, close candle oke,
reaction dan didukung oleh VWAP. Before that ada konsolidasi. Biasa saya percaya konsolidasi itu lebih powerful lah sebetulnya. Ketika dia break after konsolidasi, itu kecenderungan lebih powerful. For example di sini, break, dapat retestnya nih di sini nih, kecil satu kali, boom, langsung naik. Ya, ini juga sama. Pullback, konsolidasi, break, langsung impulse. Ya. Nah, ini kebagian atau enggak kita lihat nanti. Yang penting udah di set, semua udah aman, ya udah tinggal kita percayakan aja. Nah, teman-teman, sebenarnya lucu ya. Ini yang kadang saya bikin suka pusing ya, maksudnya dari segi bias. Satu, kayak saya ngelihat Aptos di sini. Ini lower high. Possible lower high? Masih. Avalanche lain. Ini higher high. Ya, currently ongoing create higher high. Ya, belum tahu ya apakah dia bisa benar-benar successful or not. But look at the 4-hour time frame, we are still bullish. Look at the daily time frame, we are still bullish. Bahkan daily time frame, teman-teman bisa asumsi closingnya bisa membentuk pin bar. Di mana pin barnya, respect-nya? Lihat lagi, respect-nya sama VWAP. Ya. Jadi memang karakteristiknya berbeda. Tapi kalau mengacu pada Bitcoin yang posisinya saat ini sedang bullish, maka sebenarnya tendensi saya lebih prefer untuk close yang di Aptos. Walaupun nanti saat Bitcoin ke-reject ya, saya cukup yakin Aptosnya juga turunnya dalam, teman-teman. Paham ya teman-teman sekalian? Oke, sejauh ini itu dia yang bisa saya sampaikan untuk webinar pada malam hari ini. Mungkin untuk yang Big Fund Concept itu akan menyusul di salah satu live session kita mungkin minggu-minggu depan. Ya, nanti saya akan atur waktu. Yang pasti kita akan info kembali ke teman-teman sebelum kita mengadakan session tersebut. Ya, jadi sessionnya khusus nih untuk praktis ya. Praktis soal Big Fund Concept dan nanti kita sekaligus latihan-latihan lagi ya, seperti struktur, entry timing, dan key level. Jadi kita mulai membiasakan lagi. Teman-teman, soal Aptos, I think nanti saya lihat dulu ya, 30 minutes. Waduh ya. Sushi kayaknya bisa di short. Nah, ini contoh ya. Teman-teman, ayo kita ulangi. Sushi, time frame daily, bullish atau bearish? Bullish. Weekly, bullish atau bearish? Bullish. 4-hour time frame, bullish atau bearish? Ya, gampang-gampang susah ya. Of course bullish. Nah, ini kalau misalnya sumpama ya, misalnya dibilang tadi kok kayaknya bisa di short deh. Mungkin identifikasinya, ini saya bukannya menyalahkan ya teman-teman ya atau gimana. Kalau misalkan memang merasa bahwa ini adalah possible, let's say Quasimodo, atau ini adalah liquidity sweep, which is ini adalah breaker blocknya, lalu ada bearish engulfing, lalu dia pengen decide untuk entry sell short di sini. Boleh atau tidak, teman-teman? Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Scalping, risknya kecil. Ya, 0,3 sampai 0,5 lah. Sebut saja seperti itu angkanya. Paham ya, teman-teman? Dan mengerti bahwa ini counter. Itu saja. Oke? Cukup jelas? Ya, tapi kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, kok mendingan gue sell atau gimana ya? Ya, saya sih pribadi lebih baik jangan dulu ya. Ini lagi kuat banget buyersnya. Ya, saya nggak tahu. Walaupun dia di sini kelihatan ada possible reversal, tapi bisa aja di sini cuma nge-fill fair value gap. Fair value gap keisi 50%, pas ya, teman-teman. Sorry. 50% di sini ke-fill 50% gapnya. Habis itu langsung react. Ya. Ini berarti kayak ibaratnya dia masuk nge-fill fair value gap, dapat banyak order di buyers, kemudian harga mampu rebound lagi. Kira-kira seperti itu. Oke? Cukup jelas ya, Pak Akbar.
Jadi of course ini adalah transaksi yang beresiko. Saya personally mungkin kalau misalkan mau paksa sell short ya nggak masalah. Yang penting resikonya dikecilin. $3, $5, it's okay. Feel free kalau misalkan mau coba. Cuman instead of cari sell short, lebih baik lihat dulu Bitcoinnya. Kalau Bitcoinnya possible bullish, ya saya sih pribadi mungkin lebih baik ya. Kayak tadi Aptos saja saya malah ada planning mau cut loss gitu loh. Cut loss aja dulu, mendingan saya ngikut Bitcoin. Bitcoin dan Bitcoin dominance nih naik. Ini kan Bitcoin dominance naik, but what if ini adalah rejection-nya? Mungkin Bitcoinnya konsolidasi setelahnya dan bisa ngasih opportunity untuk alts-nya perform. Ya mudah-mudahan. Ya kan? Kira-kira seperti itu guys. Alright, so I'm still watching on Uni. Uni di sini dengan karakteristiknya mungkin akan susah ya, nggak akan segampang yang koin-koin lain. Dan di Avalanche currently dia going up ya. Mudah-mudahan dia nggak ninggalin kita teman-teman. Saya udah set limit juga. Habis ini saya mungkin mau tinggal istirahat dulu ya. And that's it, everybody. Okay, so I guess that's gonna be it for webinar malam hari ini. Thank you banget teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sepanjang kita mulai sampai sekarang ya. Ini masih banyak banget yang nanyain ya untuk koin-koinnya ya. Sorry banget saya mungkin lagi belum bisa bahas karena energi saya pakai full, konsentrasi saya pakai full untuk memberikan materi pada malam hari ini. Jadi mungkin di lain kesempatan ya. Biasanya kan kalau sore ya kita udah bahas koin semua kan gitu ya. Mudah-mudahan mengerti teman-teman. Oke? So thank you everybody. Enjoy your weekend. Selamat beristirahat. Semoga kita diberkati dengan sehat selalu dan juga profit terus ya. Nanti saya coba untuk share lagi mungkin some idea yang mungkin saya bisa entry juga ya, tapi saya nggak tahu, nanti saya akan inform kembali teman-teman. Saya sih pengennya tidurnya nyenyak nih teman-teman malam hari ini ya. Nggak terlalu pantengin market, but if you guys want to enter ya itu aja reminder dari saya, make sure gunakan risk yang proper. Besok masuk weekend, biasanya flat ya, goyangnya lemot ya. Mudah-mudahan kenceng, tapi ya kalau misalnya flat ya sudah, kita harus terima gitu. Karena mengerti weekend ya marketnya cenderung slow. Itu aja. Oke? So I'm gonna stop the recording.